Okay. I am in front of a library right now and I'm going to ask students about abortion. Halo Dek, salam kenal. Boleh survei bentar? Mau nanya tentang moral edukasi. Kalian tahu mengenai aborsi? Tahu. Oke, pendapat kalian mengenai aborsi apa ya? Pendapat aku kurang setuju sih dengan aborsi. Oke, kenapa? Alasannya kenapa? Karena itu melanggar hak asasi manusia. Oke, ada lagi kamu mau? Aku kurang lebih sama, soalnya walaupun kayak dia tuh belum berbentuk benar-benar yang ada di dunia secara nyata dan ada fisiknya, cuman tetap aja itu kan udah termasuk nyawa ya, udah termasuk manusia. Jadi aku sangat tidak setuju sih. Luar biasa, terima kasih banyak jawabannya ya. Thank you. Halo, mau nanya dong pendapat kalian soal aborsi apa ya? Halo. Halo, siang deh, mau nanya pendapat kalian soal aborsi apa ya? Soal aborsi, Support nggak support tahu tentang aborsi? aku support sih. Kamu support, why do you support? Karena kalau dalam kemana sih waktu yang hukum aborsi kan boleh, karena kalau kebanyakan anak tuh atau emang kebobolan tuh bisa. Jadi aku Kebobolan kebobolan iya. Kan bukan penyakit doang. yang intention. Yang di Syarat. Gimana pendapat kamu apa? Tentang aborsi. Kalau menurut aku sih, aku support aborsi. Support, kenapa? Karena menurut aku sebenarnya sih ini agak jahat, cuman aku mending milih dia emang nggak ada daripada dia hidup tapi menderita gitu. Karena kan misalkan kan aborsi itu kan karena mungkin ekonominya, daripada dia menderita di gedenya ntar juga kayak kasihan sih. Dia nggak minta hidup tapi dia hidupnya kayak gitu. Oke, kalau kamu ada pendapat? Nggak apa-apa, beda pendapat nggak apa-apa. Sebenarnya tergantung kondisi sih. Kalau misalkan emang dia terpaksa karena mungkin kayak kena pelecehan gitu-gitu, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan emang kayak dia udah memilih gitu kan, emang konsekuensi dia gitu loh. Harus Ini fakultas mana? hukum. Oh, ini hukum semua. Terus dosennya ngajarinnya gimana? Kalau dari dosen sendiri sih kita cuma ngajar berdasarkan hukum positif yang lagi berlaku aja. Berarti kan kalau di Indonesia yang berlaku bolehnya karena alasan kesehatan atau Kalian mahasiswa, sorry salam kenal ya. Oke, kalau yang dibolehin dihukum itu kan yang pertama karena korban pelecehan seksual, dan yang kedua itu karena penyakit. Jadi itu yang kita pelajari ya secara ada di undang-undang aja. Oke, kalau aku dari sisi moralnya aku tidak setuju dengan aborsi karena life begins at conception. Jadi benih yang sudah ada, yang sudah tumbuh merupakan zigot, itu sudah secara ilmuwan, saintis bilang itu sudah merupakan satu kehidupan dan sudah memiliki jiwa. Aborsi itu it's a crime and I'm pro life. Berarti ini semua pro apa namanya? Pro choice. Iya. Anak hukum semua. Oke deh, thank you waktunya ya. Thank you. Apa? Aborsi itu, what is abortion? What is abortion? Do you support abortion or no? Enggak. Okay, why do you not support abortion? Karena itu melanggar HAM. Luar biasa. Ada pendapat lain? Nggak ada sih. Kalau teman yang lain, ini namanya siapa? Nicholas. Nicholas dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Luar biasa. Ini Kalau pendapat aku pendapat dulu ya. boleh. Oke, kalau pendapat aku itu karena nggak sesuai dengan ajaran agama. Oke, kamu agamanya apa? Aku Katolik. Sama. Terus? Udah sih aku itu aja. Itu aja. Iya. Oke, kamu namanya siapa? Aku Jaijo. Jaijo. Iya. Salam kenal Jaijo. Iya. Kamu? Halo, aku Vini, Vini? Iya. Dari Fakultas? Ekonomi dan Bisnis. Oh, semua fakultas ekonomi. Iya. Oke. Heeh. Gimana pendapatnya? Menurut aku itu aborsi salah banget ya. Soalnya itu kan bisa melanggar hak asasi manusia tentunya. Terus itu mengancam untuk apa ya?
Iya, pembunuhan. Pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir. Iya, betul. Habis itu juga salah dalam pengajaran agama. Kamu apa agamanya? Sama aku Katolik. Oh, Katolik, luar biasa. Udah sih itu aja. Itu aja. Thank you ya waktunya ya. Itu aja, makasih. Ekonomi bisnis. Oh, ini ekonomi bisnis ini Sama sama namanya siapa? Sela. Hah? Sela. Sela, yang ini Pena. Vena. Oke, aku mau survei dikit nih mengenai pendapat orang-orang Indonesia soal aborsi. Ada yang tahu apa itu aborsi? Ya, menggugurkan kandungan. Oke, kamu tahu? Tahu. Oke, kira-kira pendapat kamu nih, kita kan udah tahu secara norma moralnya seperti apa, tapi aku pengen tahu opini kalian mengenai aborsi apa? Jujur aku bukan pribadi yang netral lah ya, maksudnya pasti kan orang ada keputusannya masing-masing mengambil keputusan aborsi gitu kan. Tapi jujur aku pribadi aku menentang hal itu karena bukan kehendak kita untuk mematikan makhluk gitu dari Tuhan harusnya. Luar biasa, thank you. Kalau kamu apa pendapat? Ya kurang lebih sama kalau misalnya kayak dia salahnya dia sendiri, bukan kalau misalnya ada beberapa kandungan yang emang perlu diaborsi itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya karena kesalahan dia gitu kan, karena nggak mau ngurusin benar, itu jadi kayak enggak banget sih. Intinya nggak tanggung jawab ya. Oke, kita sama posisinya, aku pro life juga. Jadi kalau misalnya banyak orang yang bilang oh itu bukan kehidupan atau bukan manusia, itu menurut aku sih salah banget sih. Jadi embrio atau zigot itu sudah merupakan satu bentuk kehidupan yang Tuhan kasih. Thank you waktunya ya. Ada mungkin kesan pesan buat teman-teman di luar sana yang belum tahu apa? Mesti belajar atau mesti ngapain? Ya mesti belajar, terus kayak harus tahu kayak ya itu tuh manusia juga gitu, bukan barang. Betul banget. Kamu apa? Ya sama, banyak research aja tentang moral dan ikutin hati nurani sih, karena kalau hati nurani udah tau lah kita manusia yang benar tuh harus ngelakuin apa gitu. Luar biasa. Thank you ya waktunya. Makasih banyak. Opininya berdua. Oke, apa opini kamu? Udah tahu aborsi itu apa? Ini kan pengguguran janin. Ya betul. Menurut kamu gimana? Aku sebenarnya bisa kontra, bisa pro sih Kak. Oke, opini kamu apa? Kalau opini aku pro kalau misalkan aborsi itu dilakukan semisal ada korban yang dilakukan pelecehan seksual, pasti mungkin ada kemungkinan dia hamil, itu untuk aborsi aku menyetujui. Tapi kalau misalkan aborsi karena kelalaian, itu aku nggak setuju sih. Oke, jadi harus tanggung jawab ya. Oke, kalau kamu apa? Kalau aku sih kurang setuju kayak adanya aborsi gitu, karena kayak kita kayak dikasih dari Tuhan ya, masa kita hilangin aja begitu aja dengan gampangnya, padahal nggak tahu itu anak nanti gimana gedenya. Oke, luar biasa. Terus kira-kira pendapat kamu tentang misalnya orang yang seperti yang tadinya bilang kalau ada pelecehan seksual tuh gimana? Kalau pelecehan seksual tuh menurut kamu oke, apa tetap harus dipertanggungjawabkan? Harus dipertanggungjawabkan. Kenapa alasan? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Meskipun ada paksaan, meskipun ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya tetap harus bertanggung jawab karena mereka yang melakukan. Oke, jadi aku kasih opini aku aja ya ke kalian ya. Kalau aku sih gini, apapun yang terjadi, kalau istilahnya itu sudah ada embrio atau zigot di dalam tubuh manusia perempuan, itu sudah namanya life begins at conception. Itu sudah menjadi satu manusia gitu loh. Meskipun bentuknya masih kecil setitik, tapi istilahnya rencana Tuhan sudah ada di dalam tubuh manusia itu. Itu sih. Jadi aku setuju sama Masnya. Tidak setuju sama mbaknya tadi, meskipun pelecehan seksual tetap harus dipertahankan seperti itu. Terima kasih banyak waktunya ya. Makasih. Udah tahu apa itu aborsi? Udah. Kamu udah? Sudah. Oke, boleh share opini kalian? Menurut saya aborsi itu sesuatu yang salah karena karena itu merupakan pembunuhan gitu. Ya memang banyak penyebab-penyebab lain dan alasan-alasannya, tapi pada dasarnya tindakan aborsi apapun itu sebuah pembunuhan. Oke, luar biasa. Kalau kamu apa opini? Menurut saya opininya juga tidak terlalu berbeda karena bayi yang diaborsikan juga memiliki hidup sendiri.
dan dengan mengambil hidup tersebut kita sudah melanggar hak asasi dari bayi tersebut. Luar biasa. Jadi semuanya setuju embrio atau zigot yang meskipun belum jadi bayi tapi masih bentuknya bulat itu adalah manusia ya. Life begin at conceptions. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ini agamanya apa kalau boleh tahu? Katolik. Ini? Buddha. Buddha. Oh, thank you. Udah tahu aborsi? Udah tahu. Udah tahu. Artinya udah tahu ya definisinya ya. Oke, mau tahu dong opini kalian mengenai aborsi apa? Sebenarnya menurut saya sampai sekarang aborsi itu ilegal ya di Indo ya, setahu saya. Dan memang ada beberapa kasus aborsi itu memang ilegal. Contohnya aborsi itu diperbolehkan. Contohnya kasus pelecehan seksual atau kasus pemerkosaan. Mungkin produk dari itu memang dibolehkan untuk diaborsikan, itu menurut saya aja sih. Terus kenapa? Karena memang gak lazim dan gak etikal aja buat korbannya, dan kasihan untuk korbannya untuk nanggung efek dari itu. Oke, kalau misalnya dia bukan pelecehan seksual? Menurut saya pun 50-50 karena banyak permasalahan kalau aborsi itu dianggap sebagai pembunuhan anak ya. Tapi menurut saya kalau misalnya pun janinnya masih belum besar, misalnya sebelum 4 bulan atau 3 bulan, menurut saya masih diperbolehkan untuk aborsi sih, menurut saya. Oke, kamu gimana? Tentang aborsi sendiri, kalau menurut di Indonesia sebenarnya aborsi ini kayak dua mata pisau, karena di satu sisi kan memang di Indonesia aborsi nggak dibolehin, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain, dalam artian misal ada seseorang yang kena pemerkosaan atau mungkin kena hal-hal yang di luar keinginan dia dan dia harus mengandung, sebenarnya tindakan aborsi itu seharusnya diperbolehkan, karena kan sebenarnya hal yang dia alamin kalau dalam kondisi tersebut kan bukan kemauan dia. Jadi mungkin pemerintah bisa mengkaji apakah hal tersebut diperbolehkan secara hukum di Indonesia, karena ya mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi bagi mereka yang mungkin kena pemerkosaan dan sebagainya, kayak gitu sih. Oke, pernah nggak kalian baca pernah ada klinik-klinik aborsi yang ternyata digerebek polisi? Pernah? Saya belum pernah dengar. Oh, belum pernah. Belum pernah. Tapi tanggapan kamu gimana? Untuk klinik aborsi yang digerebek oleh polisi. Oke. Menurut saya pemerintah juga harus evaluasi sih kenapa adanya klinik aborsi di Indonesia, dan mereka juga pun harus melihat juga kenapa mereka melakukan aborsi dan meregulasikan aborsi. Menurut saya lebih bagus dibandingin ada penggerebekan di kasus selanjutnya sih. Kamu gimana? Kalau perihal klinik aborsi yang digerebek, pernah dengar kalau nggak salah yang salah satunya di daerah dekat Gambir, daerah Tugutani sana, kayak pernah dengar beritanya, pernah digerebek. Kalau perihal itu mungkin jadi bahan, setuju sama yang sebelumnya, jadi bahan evaluasi buat pemerintah. Kenapa? Karena kan sebenarnya praktik aborsi nggak diperbolehkan, tapi kenapa masih ada klinik-klinik tersebut dan berjalan? Seharusnya kan dari hukumnya aja udah jelas tidak diperbolehkan, tapi kenapa mereka masih bisa berpraktik di negara kita? Jadi mungkin perlu ada evaluasi secara hukumnya dan secara penanganan di lapangannya. Oke, ini aku mau kasih informasi aja. Berarti kalian ini 50% pro life, 50% pro choice, atau gimana presentasi? Betul, karena kalau misalnya kita eksploitasi aborsi kan itu memang termasuk pembunuhan ya. Itu menurut saya. Kamu gimana? Sama sih, masih 50-50. Masih 50-50. Oke, kalau aku sendiri, ini aku mau kasih informasi ke kalian. Kalau aku 100% pro-life. Kenapa? Karena janin yang sudah ada di dalam tubuh manusia itu sudah disebut sebagai manusia. Itu berdasarkan jurnal-jurnal medis yang bisa kita temui di berbagai negara sih. Para dokter, ilmuwan, dan lain-lain, mereka nggak bisa bilang itu hanya titik, itu hanya segumpal darah, bukan. Tapi kenapa mereka bilang itu embrio, janin, dan belum menyerupai, maksudnya belum berbentuk seperti bayi, itu tetap adalah manusia. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa oh janin itu nggak apa-apa dikeluarin karena belum ada kakinya, belum ada apanya, tapi sebenarnya tuh menurut penelitian itu sudah ada detak jantungnya dan sudah ada DNA yang sangat unik bagi setiap janin. Seperti itu. Terima kasih ya waktunya ya. Mari.
Hi everyone, thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe to this channel, give it a thumbs up, leave a comment down below, and join the membership. Okay, thank you so much once again. God bless you all. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.